Baiklah, kita akan membicarakan mengenai perubahan iklim. Histeria, luapan emosi yang menggebu-gebu. Martin, apakah memang ada histeria perubahan iklim di dunia? Engkau tahu, semakin saya melihat histeria ini mengenai iklim yang sedang terjadi, saya bisa melihat semakin banyaknya orang-orang yang disesatkan. Dan tentunya secara pribadi. Saya meyakini mereka tidak mempertimbangkan segala hal, misalnya mengenai chemtrail, asap kimiawi. Tidak memperhitungkan adanya teknologi HAARP, demikian juga tidak memperhitungkan kegiatan supranatural. Dan apapun yang bisa Anda sebutkan, ada banyak hal yang tak disadari. Dan saya selalu mendapati hal menarik, ketika mereka berkata, ini adalah tahun terpanas selamanya. Tetapi ketika melihat koran-koran dahulu, hal yang sama terjadi 40 tahun silam. Jadi, bagaimana menurutmu? Nah, semestinya, orang-orang mulai menyadari, itulah mengapa kita ini ibarat kaset kendor. Kita selalu memberitakan hal yang sama. Perubahan iklim, identitas digital, dan lain-lain, tetapi jika Anda terlalu sering melaporkan dusta, pada akhirnya, orang-orang akan mulai mempercayainya, kan? Hal yang menyedihkan, bahkan gereja mulai ikut-ikutan. Kemudian Anda tidak lagi menjadi waspada untuk melihat hal yang sedang terjadi. Benar, dan ketika gereja mulai ikut-ikutan, khususnya gereja kita, maka Anda seharusnya berkata, maaf, kita memiliki pekabaran yang mesti disampaikan, yaitu pekabaran 3 malaikat. Dan hal ini tidak bertalian, kecuali di dalam konteks pekabaran 3 malaikat. Jika pekabaran Anda ada dalam konteks pekabaran 3 malaikat, maka itu tidak masalah. Tetapi ketika Anda turut serta dalam gerobak dan bergabung dalam histeria, ketika banyaknya ahli-ahli iklim kenamaan menyatakan, ini adalah sekedar bualan, maka saya khawatir Anda telah disesatkan. Ya, karena sekali saja, Anda tidak melihat hal itu. Anda tidak menyadari adanya cara-cara penyesatan. Anda hanya menerima begitu saja, dan menganggap ini hanyalah bagian dari apa yang seharusnya demikian. Jadi, marilah kita melihat histeria perubahan iklim. Saya sudah jemu menontonnya. Tetapi kita akan melihatnya, hingga di akhirnya. Hingga mencapai puncaknya di dalam pekabaran 3 malaikat. Juga lockdown dan dorongan untuk hukum hari Minggu. Martin, seberapa seringkah kita telah membaca ayat-ayat ini? Saya pikir, kita mesti menghafal keseluruhan pasal ini. Nah, saya pikir, jika kita terus melakukan hal ini akan segera menjadi kenyataan. Kitab Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ini artinya akan semakin memburuk. Jadi kabar baiknya adalah, ini akan semakin memburuk. Jadi mengomentari apa yang tadi Anda katakan. Anda mesti terbiasa dengan hal ini, walaupun Anda tidak suka, karena kita akan senantiasa menyaksikannya. Ya, Matius 24 ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh. Ketika kita mencapai titik itu artinya suatu keadaan stres. Dan kembali kita akan menyaksikan apa yang menjadi pendahulu, selama 2 tahun terakhir ini. Yang bisa menjadi pertanda, inilah cara mereka guna menerapkannya. Matius 24 ayat 9, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saya pikir, mereka sudah melakukannya dengan baik. Matius 24 ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Martin, apakah hal ini bisa menjadi kenyataan di dalam gereja? Saya pikir, ini telah menjadi kenyataan. Baiklah, jangan melangkah terlalu jauh. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Martin, itu merupakan hal yang sulit diterima, benar. Tapi setidak-tidaknya ada janji. Ya, ada solusi. Nah, mengapa kita melakukan hal ini? Karena kita mesti menjadi para penjaga di tembok Sion. Dan mesti melihat dan mengenali bahaya yang semakin mendekat.